Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar, itu karena Tuhan baik kepada kita. Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Untuk itu kita juga mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau terus untuk setia dan mau menaati firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, kita mau siapkan dulu hati kita. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ayo kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat fokus dan belajar dengan baik. Dan tolong kami agar kami dapat menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat kita belajar karakter apa minggu ini? Iya, kita belajar karakter kebaikan. Dan kita belajar dengan konsep jujur. Hari ini kita akan belajar tentang berani mengakui kesalahan. Ibu Eka punya cerita. Suatu hari Loli bermain di ruang tamu. Loli bermain dengan berlari-lari. Dengan tidak sengaja Loli menjatuhkan vas bunga milik Mama. Itu adalah vas bunga hadiah dari Papa. Loli sedih dan dia takut karena sudah menjatuhkan vas bunga Mama sampai pecah. Dengan wajah yang sedih, dengan air mata karena Loli menangis, Loli datang menemui Mama dan berkata, "Mama, maafkan Loli." "Ada apa, Loli? Kenapa Loli menangis?" tanya Mama. Sambil menangis, Loli berkata, "Maafkan Loli, Ma. Loli tidak sengaja menjatuhkan vas bunga Mama dan vas bunganya pecah. Maafkan Loli, Ma. Itu kan vas bunga hadiah dari Papa." Loli menangis. Kemudian sambil memeluk Loli, Mama berkata, "Sudah, Loli jangan menangis. Mama senang karena Loli berani mengakui kesalahan dan berkata dengan jujur. Berarti saat Loli bermain harus lebih hati-hati ya." "Iya, Ma. Terima kasih, Ma. Loli akan lebih hati-hati ketika bermain."
Kalian lihat bagaimana sikap Loli? Loli berani mengakui kesalahan. Loli berani berkata dengan jujur. Nah, anak-anak, dalam Alkitab juga ditulis ada seorang raja bernama Daud. Daud adalah seorang raja yang hebat. Tetapi Daud juga pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Daud? Daud mengambil Batsheba, istri Uria, panglima tentaranya. Dan kemudian Daud juga membunuh Uria dengan memerintahkan agar Uria ditempatkan di barisan depan dalam pertempuran yang sangat hebat. Dan kemudian pasukannya mengundurkan diri daripadanya supaya Uria terbunuh dan mati. Anak-anak, Allah mengirimkan Nathan untuk menegur kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud dan menyampaikan hukuman yang diterima oleh Daud dan keturunannya, yaitu akan terjadi peperangan dan pembunuhan akan terus terjadi di tengah-tengah keluarga Daud. Ketika Nabi Nathan menegurnya, Daud sebagai seorang raja mendengarkan Nathan dan dia menyadari kesalahannya. Daud berani membuat pengakuan dosa di hadapan Allah. Daud mengakui dosa-dosanya dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Anak-anak, setiap dosa yang kita lakukan itu mendapatkan hukuman. Tapi saat kita mau datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita mau terus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun yang paling utama yang harus kita miliki adalah sikap jujur, sikap terbuka. Kita mau mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saat kamu melakukan kesalahan, kamu harus berani mengakuinya dengan jujur. Kamu harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dan minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kesalahan kita. Itulah yang Tuhan inginkan, agar kita jujur, berani mengakui kesalahan kita. Sekarang kita ucapkan ayat hafalannya. Galatia pasal 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan yang sudah kami lakukan. Tolong kami agar kami menjadi anak yang jujur, berani mengakui kesalahan. Tolong kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Ayo belajar menjadi anak yang jujur dan berani mengakui kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.